Ya, baik. Selamat siang. Hari ini kita melanjutkan materi untuk topik di mata kuliah Aske Rentan. Baik, bahwa pertemuan kita sudah memasuki pertemuan akhir untuk persiapan ke UAS ya, untuk periode tahun akademik 2022-2023 di semester genap ini. Baik mahasiswa sekalian dan juga em, baik kelas reguler ataupun kelas saling jenjang di mata kuliah kepada perempuan rentan. Topik hari ini yang mau saya sampaikan adalah pengembangan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksi. Artinya, em, perkembangan siklus reproduksi dalam tahap normal dan juga berkebutuhan khusus. Jadi kita ketahui bahwa kesehatan perempuan ataupun anak itu tidak terbatas pada reproduksi normal saja, tetapi ada kebutuhan untuk perempuan ataupun anak yang berkebutuhan khusus, ya seperti kasus hamil dengan HIV ataupun AIDS, dan juga ada kasus kelainan kongenital, ya anak yang menderita kelainan kongenital ataupun ibu yang memiliki anak yang mengalami kelainan kongenital ya. Selanjutnya ada trauma, kejadian trauma. Lanjut ada prematur, histerektomi, pasca keguguran, yang mana pembelajaran kita ini berbasis atau menggunakan hasil-hasil riset atau teknologi informasi lainnya. Baik, saya mulai bahwa kita ketahui terkait dengan promosi kesehatan itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri agar mereka dapat menolong diri sendiri, ya, menolong diri sendiri. Jadi promosi kesehatan itu merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat supaya masyarakat itu sendiri dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat. Jadi masyarakat itu menggunakan kemampuan berpikir sendiri lalu memberdayakan dirinya, ya baik ini sifatnya individu, kelompok ataupun komunitas, sehingga mereka dapat menyehatkan diri masing-masing ataupun kelompok dan masyarakat secara luas sesuai dengan sosial budaya setempat yang didukung dengan kebijakan publik dan berwawasan kesehatan. Ini menurut Kemenkes 2011. Lalu ada referensi lain bahwa promosi kesehatan itu merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat agar dapat berperilaku memelihara, lalu berperilaku meningkatkan dan melindungi kesehatannya. Lalu masalah kesehatan di masyarakat itu kita ketahui disebabkan 3 faktor. Ada faktor bibit penyakit, lalu ada faktor lingkungan, lalu ada faktor manusianya sendiri ya atau host, yang mana manusia itu lebih ke perilaku yang tidak peduli akan lingkungan sekitar. Ya, jadi ketiga faktor ini saling berkaitan, ya baik itu faktor eh, penjamu atau bibit penyakit ya atau IC, ini kita kenal itu penyebab sakit. Lalu ada environment, ya faktor lingkungan, dan juga ada faktor host yaitu lebih ke arah perilaku manusianya. Kemudian kita lihat lagi referensi menurut Khalid bahwa promosi kesehatan itu adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka itu sehat, ya. Jadi kalau kita eh, kaitkan atau korelasikan antara referensi yang pertama dengan Kemenkes 2011 dengan Polri 2012, intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ya, yang mana masyarakat itu memperdayakan pengetahuan, ya, kemudian
dirinya sendiri untuk bisa menolong dirinya sendiri supaya sehat. Artinya kalau individu sehat, dari individu menghasilkan kelompok, lalu komunitas ataupun masyarakat dan keluarga, ya keluarga dan masyarakat yang sehat. Ya. Nah, di sini ditekankan bahwa kesehatan optimal itu didefinisikan sebagai keseimbangan kesehatan fisik, lalu ada kesehatan emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Ya, bahwa kita ketahui terkait dengan fisik, emosi, sosial, spiritual, intelektual itu harus sehat. Seperti kita ketahui ada eh, di dalam tubuh yang sehat, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, dan sebaliknya tubuh yang sehat pun harusnya mengandung jiwa yang sehat. Ya, kalau jiwanya kurang sehat, ya, maka itu akan berpengaruh sesungguhnya kepada fisik, ya. Dan sebaliknya, jikalau fisik tidak sehat, maka terpengaruh terhadap psikologis, ya, ketenangan psikologis, ya, kenyamanan, dan lain sebagainya. Jadi, diharapkan bahwa unsur biopsikososial, spiritual, dan kultural itu sehat, sehingga si pribadi atau si individu itu bisa mandiri dan memberdayakan diri untuk kesehatan, gitu ya. Lalu perubahan gaya hidup dapat difasilitasi melalui penggabungan faktor yang pertama penciptaan lingkungan yang mendukung, ya, lalu mengubah perilaku dan juga meningkatkan kesadaran. Oke, faktor perilaku merupakan faktor kedua terbesar yang mempengaruhi status kesehatan. Ya, jelas disampaikan oleh Bloom. Ya, tadi yang tiga hal tadi ya, antara agent, environment, dan perilaku. Dan perilaku di sini merupakan faktor kedua terbesar yang mempengaruhi kesehatan. Upaya intervensi perilaku bisa dalam bentuk tekanan atau enforcement, bahwa tekanan ini bisa dalam bentuk aturan, lalu ada tekanan dan sanksi, atau semisal kita memperhatikan ada larangan, ya, dengan adanya larangan atau dengan adanya punishment, sanksi, akan adanya denda dan lain sebagainya, sehingga mau nggak mau orang tersebut berubah, gitu ya. Jadi intervensi perilaku untuk merubah perilaku itu bisa dalam hal ini bisa melalui peraturan, lalu ada tekanan dan juga sanksi. Lalu kemudian terjadi perubahan yang cepat tapi tidak langgeng, ya, seperti tadi. Jadi dia berubah oleh karena adanya sanksi, bukan karena kesadaran si individu sendiri untuk berubah sehat, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua dalam bentuk edukasi, ya, edukasi melalui persuasi, lalu himbauan. Persuasi itu ya lebih apa namanya, lebih ke ajakan, ya, ajakan, himbauan, ya, jadi lebih persuasif lah, jadi nggak ada tekanan ataupun tidak ada pemaksaan, ya. Jadi kita berharap bahwa si individu, kelompok, dan masyarakat itu berubah oleh karena kesadarannya sendiri, gitu ya. Oleh karena perubahan pengetahuan dan diikuti dengan perubahan sikap dan perubahan perilaku. Dan ini akan mengalami perubahan yang lama dan juga dapat langgeng, gitu. Dan tentunya akan menghasilkan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Oke, kita lihat ada dimensi intervensi perilaku. Yang pertama ada perubahan perilaku, yang mana perubahan dari perilaku yang tidak kondusif ke perubahan yang kondusif, ya. Seperti tadi, buang sampah sembarangan. Kemudian dengan adanya edukasi bahwa sampah menimbulkan A, B, C, D, dan seterusnya, dampak negatifnya lebih banyak, ya, maka supaya tidak mengalami sakit tadi, supaya tidak terpapar dengan sakit kudis dan lain sebagainya, sehingga mereka merubah, ya, perilaku membuang sampah, memisahkan sampah kering, sampah basah, ya, sampah organik, non organik, anorganik, ya, sehingga bisa didaur ulang untuk sampah-sampah yang seperti botol minuman dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itulah bentuk pemberdayaan masyarakat, ya. Kemudian yang sampah basah bisa
dirubah menjadi kompos, ya, jadikan pupuk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pembinaan perilaku. Dengan pembinaan perilaku, maka akan dapat mempertahankan perilaku sehat. Ya, lanjut pengembangan perilaku menjadi dari perubahan dulu, kemudian perubahan itu dibina supaya langgeng dan bisa dikembangkan, yaitu dengan membiasakan hidup sehat bagi anak-anak, ya, sebagai contoh. Lalu ada tujuan intervensi perilaku. Tujuan intervensi perilaku bisa mengurangi perilaku negatif bagi kesehatan, semisal mengurangi kebiasaan menonton film porno. Ya, ini akan memberikan feedback positif bagi tubuh si penonton film itu dulu, ya, terlebih kepada efek yang terjadi dari akibat menonton tadi. Lanjut mencegah meningkatnya perilaku negatif bagi kesehatan, semisal mencegah meningkatnya perilaku seks bebas, ya, itu kita cegah bisa melalui edukasi, menggunakan media video, ya, menggunakan media poster dan lain sebagainya. Ketiga, meningkatkan perilaku positif bagi kesehatan, misalnya bisa mendorong kebiasaan olahraga, ya, ada senam jantung, ada senam lansia, lalu ada pendekatan dengan senam sambil menari, ya, saat ini diperkenalkan, sehingga si individu itu juga betul sadar kegunaan dari pergerakan itu tadi untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwanya. Lalu mencegah menurunkan perilaku positif bagi kesehatan. Misalnya mencegah menurunnya perilaku rajin, memeriksakan diri ke posyandu. Ya, oke. Tetapi ini tentunya membutuhkan tools, ya, atau membutuhkan metode, membutuhkan cara, ya. Orang yang tadinya negatif untuk menjadi positif itu lumayan butuh waktu, itu bukan sulit tetapi butuh waktu saja dan metode pendekatan yang dilakukan supaya terjadi perubahan. Dan tidak kalah pentingnya kalau dari positif ke negatif, gitu ya. Dia yang tadinya rajin ke posyandu, tapi oleh karena ketidakpuasannya, ya, atau karena dia tidak mendapatkan apa-apa di posyandu, sementara dia rajin, rutin, on time, semisal demikiannya, tapi dia nggak mendapatkan fungsi apa-apa, sehingga dia membatasi diri. Bisa jadi, maka kita butuh melakukan survei ataupun penilaian kepada pengunjung ataupun ibu anak ataupun yang biasa berkunjung ke posyandu. Oke, kemudian ada konsep pendidikan kesehatan. Ini pendidikan kesehatan itu merupakan proses menjembatani gap, ya, gap sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, yang tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Artinya harapannya A, ternyata kenyataannya Z, ya. Jadi terjadi gap, maka diperlukanlah adanya pendidikan kesehatan. Lalu yang kedua, perpaduan berbagai pengalaman belajar yang dirancang untuk memudahkan adopsi secara sukarela, ya. Lagi-lagi ini untuk mencapai perubahan perilaku itu sendiri. Lalu promosi kesehatan tadi sudah disampaikan. Di sini penekanannya meningkatkan kemampuan orang dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatan. Lalu merancang sebuah perubahan, ya, baik itu manusianya, organisasinya, masyarakatnya, dan juga lingkungannya. Apa misi dari promosi kesehatan? Yang pertama ada advokat. Jadi promosi kesehatan itu ditujukan kepada para pengambil keputusan atau pengambil kebijakan, ya. Kemudian selain advokat juga dia berfungsi menjembatani, yang mana dia bisa menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor terkait dengan kesehatan. Lalu yang ketiga, memampukan atau enable, bahwa masyarakat itu harus mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan saraf. Seperti apa strateginya? Ada advokasi, jadi pembuat kebijakan mengeluarkan berbagai peraturan, ya, lalu
bisa melalui dukungan sosial atau social support dengan melalui kegiatan promkes ya, yang mana ini perlu mendapat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat. Lalu yang ketiga pemberdayaan atau empowerment ya. Pemberdayaan masyarakat sendiri itu seperti di awal Ibu sampaikan bahwa masyarakat harus mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatannya. Ya, bagaimana strategi Promkes menurut Piagam Ottawa? Ya, yang pertama kebijakan berwawasan kesehatan kurang lebih seperti tadi yang menurut WHO 1984 ya. Lalu lingkungannya harus mendukung ya, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, lalu reorientasi kepada pelayanan kesehatan, ya, lalu keterampilan individu dan juga germas ya, gerakan masyarakat. Sasaran Promkes yang pertama ada sasaran primer. Sasaran primer ini eh, ke, ke individunya langsung ya, baik itu orang tua siswa, remajanya langsung, lansia atau keluarga lansia. Kemudian ada sasaran sekunder, bisa melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh adatnya. Itu sasaran sekunder. Dan sementara sasaran tersier bisa melalui misi advokasi ya, dalam bentuk aturan atau kebijakan atau himbauan. Itu dalam bentuk tersier. Lalu ruang lingkup Promkes itu ada berdasarkan aspek kesehatan, ada berdasarkan tatanan pelaksanaan dan juga tingkat pelayanan. Oke, jadi kalau kita lihat promosi kesehatan ini sebenarnya untuk eh, memandirikan masyarakat, ya, memberdayakan sampai dengan memandirikan masyarakat. Kemudian promosi kesehatan itu merupakan proses memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Dengan kata lain bahwa promosi kesehatan itu adalah upaya yang dilakukan masyarakat sehingga mereka mau dan mampu memelihara kesehatannya sendiri. Nah, promosi kesehatan bisa dalam bentuk penyuluhan, ya, yang mana penyuluhan itu merupakan upaya agar masyarakatnya berperilaku sehat dengan cara persuasi, ya, persuasi atau bujukan atau himbauan. Jadi pendekatan ini sering kita lakukan ya, baik itu di posyandu ataupun di komunitas dalam bentuk penyuluhan ya, yang bersifat dua arah, yang mana kita sebagai pemberi penyuluh, sebagai penyuluh dan juga ada masyarakat sebagai audiens ya. Lalu bersifat dua arah, yang mana kita menyampaikan informasi ya, kemudian kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi, yang akhirnya nanti kita berikan feedback terhadap apa yang sudah mereka dapat gitu ya, kemampuan apa yang sudah mereka bisa lakukan, baik itu secara mandiri berkelompok ataupun secara besar di dalam lingkup masyarakat. Salah satu upaya agar masyarakat mengadopsi perilaku sehat atau perilaku kesehatan yaitu dengan memberikan informasi atau pesan sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan yang baik. Oke. Jadi bisa melalui penyuluhan yang tidak kalah pentingnya, bisa dengan komunikasi, informasi edukasi, ya, dan juga bisa dengan pendekatan konseling tentunya. Promosi kesehatan sendiri tidak lepas dari media, ya. Artinya kita seperti saya sekarang menggunakan media Zoom untuk bisa berkomunikasi dengan Anda, ya, topik ataupun materi perkuliahan bisa tersampaikan seperti itu. Jadi harus ada medianya, ya. Karena melalui media pesan yang disampaikan dapat lebih menarik, juga dapat dipahami, dapat diulang. Kalau misalnya seperti ini direkod, direkam, bisa disetel kembali ya, diulang kembali, didengarkan kembali, ya. Nah, kalau kita ke masyarakat tentunya
dengan melakukannya secara berulang, ya. Di penyuluhannya menggunakan media secara berulang, ya. Seperti kita tahu ya, jadwal posyandu itu kan sekali sebulan, ya. Kemudian bisa juga berkunjung ke puskesmas. Baik. Media promosi kesehatan itu bisa dalam bentuk sarana, ya semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada komunikator. Komunikator di sini adalah klien ataupun pasien, gitu ya. Sedangkan komunikan itu kita sebagai nakesnya. Oke, baik melalui media cetak, ya ada media elektronik dan juga media luar ruang. Ya, sehingga pengetahuan sasaran dapat meningkat yang akhirnya diharapkan merubah perilaku ke arah positif khususnya dalam bidang kesehatan. Ya, kalau misalnya sasarannya adalah ibu dan anak, ya berarti dia harus bisa berperilaku positif terhadap kesehatan dirinya sebagai perempuan dan juga kepada anak. Nah, media bisa menggunakan flip chart. Ya, flip chart ini merupakan satu media cetak yang terdiri dari tulisan ataupun gambar. Tapi tidak terlepas hanya pada flip chart, bisa menggunakan video, ya, atau bisa menggunakan rekaman suara. Oke. Jadi kalau flip chart itu dia hanya sebuah media cetak, jadi hanya tertulis, tidak ada animasinya, tidak ada layar geraknya, ya, tidak ada apa namanya visualisasinya, ya. Jadi hanya bisa dibaca dan dilihat, walaupun di sana tersedia gambar, ya, tetapi gambar jikalau orang memaknai gambar, gitu ya, kan pesan yang disampaikan itu benar. Tapi kalau orang salah memaknai gambar, ya, maka pesan yang disampaikan pun akan salah, gitu ya. Jadi tergantung dari bagaimana orang menafsirkan atau menginterpretasikan gambar yang dia lihat. Ya, ya. Riset itu disajikan dalam lembaran belang balik yang besar. Oke. Kemudian bagian-bagian dari pesan tersebut ditulis dan dituangkan dalam lembaran tersendiri dan kemudian lembaran dibundel jadi satu. Jadi lebih ke lembar balik ya. Lembar balik, jadi ada sisi yang menghadap ke bidan atau nakes dan ada sisi yang menghadap ke pasien. Kalau ini bisa secara visual. Jadi pasien itu melihat gambar yang berwarna, kemudian selain gambar yang berwarna juga dituntun di sana dengan tulisan. Oke. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa flipchart ini merupakan gerakan balik yang mana susunan gambarnya digantung pada sebuah tiang atau gantungan kecil. Dan cara menunjukkannya itu dengan membalikkan satu-satu. Ya, jelas ya. Jadi media yang digunakan tadi bisa dalam bentuk flipchart, bisa bentuk poster, bisa brosur, ya, bisa lembar balik seperti yang disampaikan ini, atau bisa menggunakan video, ya. Baik, sedikit sebentar kita break dulu. Lanjutkan. Nah, ada promosi kesehatan atau KIE pada perempuan rentan, diantaranya perempuan yang hamil dengan HIV/AIDS. Nah, kita ketahui bersama bahwa perempuan yang hamil dengan HIV/AIDS itu berarti dia membutuhkan asuhan yang khusus, gitu ya, memiliki pola yang berbeda dengan perempuan yang hamil tanpa HIV ataupun AIDS. Kita ketahui bahwa kasus HIV itu
pertama tercover di Indonesia tahun 1987. Ya, lalu sampai dengan tahun 2012 kasusnya tersebar hampir di 345 dari 497 kabupaten. Ini tahun 2012 ya. Kalau kita ikutin data 2021-2022, ya kemungkinan besar sudah sampai di seluruh provinsi. Ya, artinya di seluruh provinsi, maksudnya di seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi. Jumlah kasus HIV baru setiap tahunnya mencapai 20.000 kasus. Ya, luar biasa kasusnya yang menjadi PR, gitu ya, menjadi PR Nakes dan juga interprofesionalisme kolaborasi tentunya diperlukan untuk pengentasan kasus dan juga peningkatan kesehatan perempuan yang dalam kondisi hamil dengan HIV/AIDS. Lalu sumber penularannya tertinggi yaitu 58,7% melalui hubungan seksual tidak aman. Tentunya pada heteroseksual gitu ya, pada heteroseksual. Heteroseksual kita ketahui dia bukan homo, bukan homoseks, tapi justru yang memang memiliki partner lawan jenis gitu ya, laki-laki dan perempuan. Nah, dikatakan juga terbesar pada kelompok ibu rumah tangga. Ini tahun 2012. Dan apabila hamil akan berpotensi menularkan HIV kembali. Nah, inilah dasar kita mengatakan bahwa perempuan yang hamil dengan HIV/AIDS ini memiliki kebutuhan khusus. Lalu dikatakan pula bahwa 43.624 ibu hamil yang melakukan konseling ya, dan tes HIV ya, konseling dan tes HIV terdapat 1.329 dari 43.624. Sekitar 3,02% ibu dengan infeksi HIV. Ya, walau angka 3,05 ya terlihat 3 angka doang, tetapi ini sudah menjadi kasus yang membutuhkan kasus yang membutuhkan perhatian karena penularannya, apalagi tadi potensi HIV kebagiannya, maka kebutuhan obat-obatan, ya kebutuhan perawatan untuk anak, lalu kebutuhan untuk mendukung imunitas, ya itu diperlukan sehingga seberapapun angka kasusnya lebih kecil atau lebih besar, semakin sedikit atau semakin tinggi, ini menjadi perhatian. Gitu. Dikatakan juga lebih dari 90% bayi terinfeksi HIV tertular dari ibu yang HIV positif. Jadi penularannya bisa terjadi selama masa kehamilan, juga bisa saat persalinan dan selama menyusui. Jadi walaupun di masa hamil yang kita bisa deteksi adalah hanya ibunya, ya, tapi penularannya bisa terjadi saat persalinan, gitu, dan juga saat menyusui, sehingga disampaikan dengan di dalam aturan bahwa HIV yang sudah terjaring itu kasus yang sudah positif untuk persalinannya diakhiri dengan metode tindakan. Dia tidak dilanjutkan lagi dengan persalinan pervaginan. Tanpa pengobatan yang tepat, maka separuh dari anak yang terinfeksi akan meninggal pada sebelum ulang tahun kedua. Ya, lagi-lagi menimbulkan dampak ya menjadi beban untuk kesehatan. Lalu pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak
atau PPIA atau singkatan dari Prevention of Mother to Child HIV Transmission atau PMTCT, merupakan intervensi yang sangat efektif mencegah penularan. Jadi dua tindakan ini, ya, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau disingkat PPIA, dan PMTCT, Prevention of Mother to Child HIV Transmission, ini merupakan dua intervensi yang dilakukan untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi. Dan upaya ini diintegrasikan dengan upaya eliminasi sifilis kongenital. Ya, yang kita tahu sekarang ada triple eliminasi, ada sifilis, hepatitis, dan HIV/AIDS. Ya, salah satunya yang dieliminasi adalah sifilis kongenital. Karena sifilis dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan pada ibu dan juga ditularkan kepada bayi seperti halnya pada infeksi HIV. Sifilis ini juga merupakan infeksi menular seksual, ya, dan merupakan salah satu IMS yang dapat meningkatkan kejadian HIV. Ada satu lagi IMS yang dapat meningkatkan risiko HIV, yaitu bakterial vaginosis. Ya, hanya saja angka sifilis ini lebih tinggi dibandingkan angka bakterial vaginosis yang menjadi resiko terjadinya HIV/AIDS, gitu ya. Kadang orang dengan HIV dan AIDS, ya, ada orang dengan HIV, ya, atau orang, maka sifilis dapat meningkatkan daya infeksi HIV seperti yang disampaikan. Artinya, infeksi sifilis ini dapat meningkatkan risiko penularan 3-5 kali yang lebih besar. Kalau bakterial vaginosis itu di angka 3, ya, tapi kalau sifilis bisa mencapai angka 5 kali lebih tinggi atau lebih banyak, menjadi potensi terjadinya penularan HIV. Bila ibu hamil yang terinfeksi sifilis tidak diobati, maka 67% akan berakhir dengan abortus atau lahir mati atau kelainan sifilis kongenital. Sehingga pencegahan penularan sifilis dari ibu ke bayi itu dilakukan dengan deteksi dini, ya, yang sudah dilakukan sekarang melalui screening atau deteksi sifilis, hepatitis, HIV selama masa kehamilan. Dan sehingga kalau sudah terjalin, ini bisa dilakukan penanganan, yaitu pemberian asuhan sampai kepada pengobatan, dan juga nanti untuk pertolongan persalinan dan asuhan pasca salin. Oke. Untuk tahun 2007, saya rasa ini saya skip, ya. Bisa nanti dibaca di slide yang saya bagikan. Karena ini hanya perjalanan ataupun epidemiologi angka kejadian dari sifilis, ya. Sampai akhirnya sifilis itu menjadi program, okay, yang dieliminasi atau di screening di masa hamil. Tentunya kalau screening atau penemuan kasus yang lebih cepat, maka penanganannya akan lebih cepat, gitu. Oke, ibu hamil dengan HIV/AIDS ini mengalami perubahan fisik dan psikologi, serta memiliki berbagai dampak komplikasi kehamilan baik kepada ibu maupun janin. Di antaranya terjadi ruptur saat persalinan, ya, kemudian bayinya bisa lahir cacat, bisa terjadi BBLR atau bahkan kelahiran prematur, ya, sehingga dapat terjadi perubahan psikologi pada ibu hamil dengan HIV/AIDS, seperti adanya ambivalensi, ya, ada perasaan ragu-ragu akan kehamilan, kemudian ada depresi, kekhawatiran yang berlebihan terhadap janin,
Bahkan juga bisa terjadi postpartum blues. Maka dari itu perlu pendekatan khusus tadi. Ya, perlu pendekatan khusus untuk perempuan yang hamil dengan HIV/AIDS. Oke. Apa gejala yang terjadi atau yang bisa kita temukan? Di antaranya ada keletihan yang hebat, anoreksia, dan penurunan berat badan. Jadi kalau terjadi penyakit HIV/AIDS, maka akan terjadi perubahan fisik dan psikologis yang cukup signifikan. Nah, inilah pendekatan yang kita lakukan supaya ibu hamil dapat melalui kehamilannya sampai dengan advent. Oke. Bahkan bisa menyebabkan depresi hingga distress jantung. Ya, artinya IUFD pun mungkin bisa terjadi kalau tidak ada asuhan pada dengan pendekatan khusus. Ya, lalu bisa menyebabkan gangguan kehamilan sampai dengan proses persalinan yang berdampak besar pada janin yang dikandung. Ya, lalu dikenalkan PPIA, yaitu pencegahan dan penularan ibu dan anak. PPIA itu sendiri bertujuan sehingga bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV itu bisa terbebas dari HIV, di mana ibu dan bayi tetap hidup secara normal dan sehat. Lalu ada kebijakan umum PPIA ini sejalan dengan kebijakan program nasional, ya, pengendalian HIV/AIDS dan MS tadi sudah tersampaikan ya melalui triple eliminasi selama masa kehamilan. Layanan PPIA ini mempunyai sasaran, tujuan, dan pendekatan yang banyak persamaannya dengan upaya pencegahan sifilis kongenital. Nah, untuk menjangkau sasaran ibu hamil dan wanita usia subur, layanan ini menjadi satu paket dalam layanan kesehatan reproduksi, khususnya layanan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, memberikan layanan konseling kesehatan termasuk gizi agar kehamilan berlangsung sehat. Lalu, jadi itu diintegrasikan menjadi layanan terpadu ya. Lalu, lakukan deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit komplikasi kehamilan, termasuk tes HIV sifilis sesuai dengan tingkat endemisitas wilayah. Lalu, siapkan persalinan yang bersih dan aman, dan kalau sudah terdeteksi dia HIV, maka tadi saya sampaikan persalinannya dilakukan dengan persalinan tindakan. Merencanakan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi. Lalu yang kelima, melakukan penata laksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat. Ya, akan waktu yang diperlukan cepat dan tepat. Ya, apa? Mencegah, bukan mencegah. 3T ya, jangan sampai terjadi ya. Tiga terlambat tadi jangan sampai terjadi. Maka harus cepat dan tepat. Kemudian melibatkan ibu dan keluarga, terutama suami, dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil. Kemudian siapkan persalinan dan kesialan bila terjadi penyulit dan komplikasi. Nah, kita perhatikan untuk antenatal terpadu, ya, timbang berat badan dan ukur berat, timbang dan ukur tinggi badan, ya, timbang berat badan, ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizinya melalui lila, ukur tinggi fundus uterinya untuk menilai tumbuh kembang, tentukan presentasi janin dan DCC-nya, keenam screening status imunisasi TT, lalu ketujuh tablet zat besi, kedelapan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium inilah yang diintegrasikan tadi, ya, rutin dan khusus. Ada golongan darah, kadar Hb, kadar gula darah, kemudian tes sifilis, tes HIV, malaria khusus untuk daerah endemi, kemudian protein urin, BPA untuk tuberkulosis. Ya, kemudian tata laksana penanganan sesuai kondisi yang ditemukan dan terakhir konseling. Nah, upaya PPIA sendiri itu melalui kegiatan pencegahan dan penanganan secara komprehensif berkesinambungan melalui 4 komponen PRONG. Ya, yang PRONG 1 mencegah termasuk pencegahan primer agar perempuan pada usia reproduksi tidak tertular HIV. PRONG 2 pencegahan kehamilan yang tak direncanakan atau yang tidak diinginkan ya pada perempuan pengidap HIV. Tentunya
mencegah kehamilan di penderita HIV. Lalu prong 3, pencegahan penularan HIV dari ibu dengan HIV ke bayinya, ya, transmisi ibu ke bayi. Lalu prong 4, pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan pada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya. Jadi keempat prong ini, ya, dilakukan bersama-sama, yang mana prong 1 pencegahan primer, sosialisasi, KIE, konseling, promkes pada perempuan di usia reproduksi supaya tidak tertular dengan HIV, gitu ya. Maka tadi diperlukan promosi kesehatan tadi di awal yang saya sampaikan. Lalu prong 2, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan. Berarti perempuan yang sudah menikah supaya tidak hamil tanpa direncanakan, ya, supaya tidak hamil kalau tidak direncanakan. Maka dari itu gunakanlah alat kontrasepsi, gitu ya kan? Gunakan alat kontrasepsi supaya tidak terjadi kehamilan. Ya, kemudian kepada wanita usia subur, perempuan, ya, laki-laki, juga diberikan edukasi, promosi kesehatan supaya tidak melakukan seks di luar nikah ataupun perilaku seks bebas, berganti-ganti pasangan dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi yang namanya penularan HIV. Lalu prong 3, kalau sudah terjadi kehamilan dan HIV dalam kehamilan, ya, maka diupayakan untuk tidak tertular kepada bayi. Bagaimana upayanya? Ya, tentunya tadi dengan screening. Screening di masa hamil, dan jika sudah ditemukan hasil positif, lakukan pengobatan ARV dan pertolongan persalinan dengan tindakan. Lanjut, prong 4, dukungan psikologis bagi penderita, ya, beserta anak ataupun keluarga. Lalu upaya pencegahan penularan sifilis dari ibu ke anak, ya, maka dilakukan melalui layanan antenatal terpadu. Lakukan screening, ya, kemudian pengobatan untuk semua ibu hamil yang positif sifilis. Ingat tadi, penderita sifilis memiliki peluang 3-5 sebagai penular HIV. Maka yang sudah positif sifilis, ya, segera dilakukan pengobatan. Kemudian edukasi, promosi menggunakan kondom untuk mencegah infeksi ulang. Jadi kalau sudah terdiagnosa sifilis salah satu pasangan ataupun kedua pasangan mungkin, ya, maka dipromosikan atau diedukasikan untuk menggunakan kondom sebagai pelindung pada saat melakukan hubungan suami istri. Kemudian pengobatan semua bayi yang lahir dari ibu yang positif sifilis, lalu pemeriksaan seksama dan perencanaan perawatan bagi bayi yang lahir dari ibu yang positif sifilis. Ya, ini berbagai pendekatan dan upaya promosi kesehatan yang dilakukan, ya, pada perempuan yang hamil dengan HIV/AIDS. Oke, ini saya stop share dulu. Nah, ini sesuai bahwa risiko HIV dari ke anak risiko penularan HIV dari ibu ke anak harus disampaikan saat memberikan
melakukan promosi kesehatan ataupun HIV ya kepada perusahaan ataupun tua atau bahkan mungkin di kaum tidak dan juga kaum empat gitu ya. Bahwa resiko penularan HIV dari anak dan upaya pencegahan atau intervensi itu berkisar antara 20 sampai 50%. Nah, dengan pelayanan pencegahan penularan HIV yang baik, maka resiko itu dapat diturunkan menjadi kurang dari 2%. Sangat signifikan ya, dari 20 sampai 50 ke 2%. Maka harus dilakukan pencegahan penularan. Jadi, selama kehamilan, placenta melindungi janin dari infeksi. Kita ketahui placenta ya, bahwa placenta itu berfungsi melindungi janin dari seluruh termasuk lingkungan ya, sebagai kalau ada infeksi. Namun, bila terjadi pada infeksi atau kerusakan pada placenta, HIV bisa menembus placenta sehingga terjadi penularan dari ibu ke anak. Nah, penularan HIV dari ibu ke anak lebih sering terjadi pada saat persalinan dan menyusui. Ya, jadi selama kehamilan kita masih bisa menggunakan si placenta gitu ya. Tapi jangan sampai terjadi peradangan. Nah, imunitas itu harus ditingkatkan begitu ya, harus disupport ibu hamilnya, harus didukung. Oke. Kemudian pada saat persalinan dan menyusui tadi ya, persalinan diakhiri dengan tindakan lalu bayinya kalau dikatakan di sini selama kehamilan itu meningkat 5 sampai 10 saat persalinan dan berikutnya yaitu 10 sampai 20%. Dan selama menyusui rata-rata 15% itu sampai 20 gitu ya. Sehingga kalau diambil keputusan untuk tidak menyusui maka tidak gitu ya. Tapi kalau memang sudah sama-sama positif ya, maka dilakukan sama-sama pengobatan. Jadi tiga faktor penularan HIV atau ibu yang mana kadar HIV dalam darah ibu merupakan faktor paling utama. Jadi pengecekan viral load-nya ya, semakin tinggi kadar viral load maka semakin besar penularan kepada lainnya, baik itu menjelang persalinan ataupun pada masa menyusui. Lalu kadar CD4 yang rendah, khususnya bila jumlah CD4 di bawah 350 sel per milimeter kubik, ya, menunjukkan ya milimeter, maka tidak itu menunjukkan daya tahan tubuh yang rendah karena banyak sel limfosit yang pecah. Ya, jadi kalau silikonnya di bawah 350, ini menunjukkan daya tahan tubuh yang rendah karena banyak sel limfositnya yang rusak. Betul ya. Jadi kadar CD4 tidak selalu berbanding terbalik dengan viral load. Kemudian status gizi selama hamil, di mana badan-badan rendah serta kekurangan gizi tentang protein vitamin selama hamil ini dapat meningkatkan risiko ibu mengalami penyakit infeksi yang dapat meningkatkan kadar HIV dalam darah gitu ya, berarti kan imunitas harus tinggi. Kemudian gizinya pun harus terlayani gitu ya, kebutuhan dan pemenuhan gizi itu harus terlayani pada ibu yang positif HIV. Kemudian penyakit infeksi selama hamil juga dicek ya, apakah ada IMS. Kalau ada IMS itu dilakukan pengobatan tuntas. Jangan sampai IMS sebagai pemicu percepatan dari peningkatan si viral load-nya tadi. Lalu masalah rantai udara.
Kalau putin susu lecet atau terjadi mastitis atau abses, ini juga meningkatkan risiko penularan HIV melalui ASI. Jadi hati-hati sekali untuk memperhatikan kalau bayi sudah lahir melalui tindakan yaitu vaginal, lalu disusui lalu bayinya disusukan, ya lakukan inisiasi mengasihi, ya, memperhatikan adanya luka atau lecet, ya hati-hati ini menjadi sumber penularan pada bayinya. Kemudian ada kanker bayi cukup saya kemungkinan dengan badan di akhir atau bayi prematur atau dengan BPR itu akan lebih rentan karena sistem organ dan kekebalan tubuh yang belum berkembang. Kemudian periode pemberian ASI. Pada periode pemberian ASI ini, risiko penularan melalui ASI bila tanpa pengobatan itu berkisar 5-20. Ya, harapannya ibunya yang sudah konsumsi ART, ya itu sudah rendah lagi. Kemudian adanya luka yang bayi ini juga merupakan risiko penularan. Ya, jadi buat wartawan informasi dan edukasi ini menjadi bahan kita untuk menyampaikan kepada klien ataupun ibu yang sudah positif HIV tadi. Lalu ada faktor tindakan obstetrik. Risiko terbesar penularan HIV dan ibu ke anak terjadi saat persalinan. Karena tekanan pada plasenta meningkat sehingga bisa menyebabkan terjadinya hubungan antara darah ibu dan darah lain. Lalu bayi bisa terpapar darah dan di jalan lahir. Ya, faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan sama jenis persalinannya. Jadi risiko penularan vaginal itu lebih besar dibandingkan persalinan seksi ususan. Tetapi seksi besarnya itu ya memberikan banyak resiko lain. Ya, adanya luka, perawatan luka, tetap ada resiko. Ya, setiap tindakan itu ada resiko. Namun tadi untuk transmisi ya, dan penularan dari ibu ke bayi itu diminimalisir sehingga persalinannya menggunakan metode SC. Dan lama persalinan, semakin lama persalinan, maka risiko penularan HIV pun semakin tinggi. Sehingga tidak terlalu lama salah satu paling kuat persalinan yang dialami oleh pria pasien sehingga dilakukan TSC efektif gitu ya. Kemudian ketuban pecah lebih dari 4 jam sebelum persalinan itu dapat meningkatkan risiko penularan hingga 2 kali dibandingkan jika ketuban pecah kurang dari 4 jam. Gitu ya. Lalu tindakan eksiotomi, ekstraksi tabung dan porsi juga meningkatkan penularan HIV. Jadi pilihannya kalau sudah terdiagnosa di HIV itu ditolakkan dengan seksi cesarean. Baik, kita fix sejenak. Oke, kita lanjutkan untuk subtopik yang kedua. Untuk subtopik yang kedua yaitu kelainan kongenital. Setelah pembahasan yang pertama tadi terkait dengan HIV/AIDS.
Ya, ini kelainan kongenital juga membutuhkan kebutuhan khusus ya. Artinya ada eh, pendekatan asuhan berkebutuhan khusus. Kalau kita melihat angka kejadian bahwa data WHO mengatakan lebih dari 8 juta bayi lahir setiap tahunnya di dunia ada kelainan bawaan. 8 juta bayi di seluruh dunia setiap tahunnya itu dengan kelainan bawaan. Di Amerika Serikat hampir 120.000 bayi dengan kelainan bawaan setiap tahunnya di setiap tahun. Lalu kelainan bawaan merupakan salah satu penyebab utama dari kematian bayi. WHO mengatakan bahwa dari 2,68 juta kematian bayi, 11,3% itu disebabkan oleh kelainan bawaan. Sedangkan di Indonesia, Riskesdas 2007, kelainan bawaan ini menjadi salah satu penyebab kematian bayi. Yang mana pada bayi 0-6 hari disebabkan karena kelainan bawaan 1,4%. Sedangkan pada neonatal lanjut 7-28 hari menjadi meningkat presentasinya 18,1. Jadi di usia neonatal dini, kematian bayi karena kematian neonatal itu kematian bayi karena kelainan kongenital itu sebesar 1,4%, tetapi meningkat di usia neonatal lanjut. Bukan malah turun dengan tambahnya umur gitu ya, bertambahnya hari, bertambahnya jam dan hari, tetapi justru resikonya lebih meningkat. Nah, kita lihat menurut the International Classification of Disease atau ICD, kelainan bawaan itu diklasifikasikan menjadi 11 kelompok. Yang pertama ada sistem saraf, das organ mata, telinga, wajah, leher, lalu ada sistem peredaran darah, sistem pernafasan, celah bibir, dan celah langit-langit. Lalu juga ada sistem pencernaan, ya, kelainan kongenital organ reproduksi, saluran kemih, sistem otot dan rangka, kelainan bawaan bayi, dan juga yang ke-11 kelainan yang disebabkan oleh kromosom yang abnormal. Ya. Kelainan bawaan ini dapat diidentifikasi sebenarnya sebelum kelahiran, ya. Juga bisa diidentifikasi saat lahir. Walaupun di kemudian hari setelah bayi lahir baru kita temukan adanya kelainan bawaan. Kelainan bawaan sendiri dapat mempengaruhi bentuk organ, ya. Lalu termasuk fungsi organnya ataupun kedua-duanya menjadi masalah. Lalu kelainan bawaan pada bayi itu bervariasi dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat, ya. Kesehatan dan kemampuan bertahan pada bayi itu tergantung pada fungsi organ yang mengalami kelainan. Apa penyebab dari kelainan kongenital? Ya, ada faktor genetik, lalu ada faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Ini termasuk di dalamnya adalah kemiskinan. Lalu ada faktor lingkungan, ya, yang terpajan selama ibu hamil, termasuk asap rokok, pestisida, obat-obatan lain yang dikonsumsi, ya, termasuk minuman beralkohol. Ya. Lalu yang keempat disebabkan karena infeksi. Jadi infeksi diantaranya ada sifilis dan rubella itu dapat menyebabkan kelainan kongenital. Maka ada screening di masa hamil. Lalu yang kelima karena status gizi. Jadi kalau ibu hamil rendah jodium atau seorang perempuan yang mengalami hipotiroid, maka dia akan berarti dia mengalami kekurangan jodium. Di saat dia hamil dalam kondisi kekurangan jodium, itu pun akan berefek pada kelainan kongenital. Nah, inilah bahan yang kita gunakan atau yang kita sampaikan. Sebenarnya sewaktu kita melakukan promosi kesehatan sehingga dapat mengurangi angka kejadian, ya. Nah, deteksi yang dilakukan bisa
di masa sebelum hamil. Di masa sebelum hamil ini, kita kaji riwayat kesehatan keluarganya. Apa penyakit yang terdahulu, ya, atau riwayat keluarga yang mengalami kelainan kongenital, seperti dari orang tua ibunya, ya, atau orang tua ayahnya, ya, 3 generasi ke atas, gitu ya. Atau mungkin sudah ke 5 generasi ke atas, kalau memang terjadi kelainan bawaan. Tetapi untuk mengkajinya di masa hamil, mungkin bisa sebatas di 3 generasi ke atas, yaitu orang tuanya kita, ya, ibu bapak dari ibunya atau ibu bapak dari ayahnya. Dan juga diidentifikasi adanya perkawinan antar keluarga. Kemudian deteksi di masa hamil. Deteksi di masa hamil itu bisa dilakukan melalui USG dan juga anamnesa atau identifikasi keterpaparan atau terpajannya ibu hamil dengan perilaku konsumsi alkohol, merokok, terkena asap rokok, ya, lalu adanya radiasi, tinggal di lingkungan yang tercemar dengan timbal dan lain sebagainya. Itu identifikasi. Lalu deteksi pada saat kelahiran, seperti ada sipaling, ada celah bibir, ada tali pes atau clubfoot, itu bisa dideteksi langsung setelah bayinya lahir. Oke. Nah, ini surveillance yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan, ya, surveillance kelainan bawaan yang sudah dilakukan, dan hasilnya yang tertinggi itu ada 16 hasil surveillance, ya, ada 16 cacat bawaan atau kelainan bawaan hasil surveillance yang mana menggunakan kriteria inklusi, ya. Nah, di antaranya itu ada talipes equinovarus, ya. Jadi kalau kita lihat kedua kaki yang simetris, ya, kiri kanan, ini kondisi normal. Tetapi untuk yang talipes, ya, satu kakinya uh, dalam bentuk seperti ini, lalu satu kaki lagi dia menjorok ke dalam. Ya, jadi kalau disampaikan secara berturut-turut, yang tertinggi itu atau yang terbanyak adalah talipes atau kaki tengah. Dan lalu yang kedua ada orofacial cleft, ya, orofacial cleft seperti yang terlihat pada gambar ini, orofacial cleft. Lanjut ada defek atau kelainan celah bibir, ya. Maksudnya ada orofacial cleft defect atau kelainan celah bibir dalam langitnya, ini bibir sumbing atau bahkan sampai ke kalaupun sumbing terpecah sampai ke langit-langit, ya. Lalu ada neural tube defect yang kesulitan yang ketiga pada daerah tulang belakang. Lalu ada abdominal wall defect pada daerah abdominal. Lalu kelainan bawaan atresia ani, tidak ditemukannya adanya anus, lalu adanya hipospadia, epispadia, lalu komersia, dan kemudian ada mikrosefali. Ya, jadi talipes itu sampai ke angka 21,9. Ini September sampai dengan Maret 2018. September 2014 sampai Maret 2018, ya, terkait dengan kelainan bawaan. Nah, kemudian apa upaya pencegahannya yang harus disampaikan kepada remaja, ya, karena ini dapat dilakukan pencegahan sejak masa remaja, pranika, lalu ada prakonsensi, antenatal, termasuk juga pasca persalinan dan juga masa neonatal, artinya pada ibunya, ya, pada ibu yang memiliki neonatal. Yang pertama, peningkatan gizi wanita sepanjang siklus hidup atau sepanjang usia reproduksi. Jadi di sini kita memastikan terpenuhinya kebutuhan vitamin dan mineral.
khususnya kebutuhan asam folat dan juga jodium. Ya, jadi untuk mencegah terjadinya kelainan kongenital, saat ini ibu hamil itu bukan hanya saja dapat FE, tetapi rutinitas mereka dapat konsumsi asam folat dan juga jodium, ya salah satunya untuk mencegah terjadinya cacat bawaan atau kelainan kongenital. Dan bagi wanita yang berencana hamil, rutinlah konsumsi tablet tambah darah. Karena sebenarnya kandungan dari tablet tambah darah juga terdapat kandungan asam folat tadi, ya. Tetapi dapat dikonsumsi secara tunggal untuk asam folatnya. Mengandung 400 mikrogram asam folat, ya. Kemudian maksimal sebulan hanya saja kan kadang ibu hamil itu enggan konsumsi FE tadi karena keluhan mual gitu ya, sehingga asupan FE-nya enggak slow, ya, tablet ferrosus, sulfasferosus ataupun ferritinnya nggak masuk, lalu asam folatnya pun nggak dapet gitu ya, sehingga angka kelainan kongenital itu pun makin tinggi. Nah, makanya diberikan dosis asam folat yang terpisah dengan tablet tambah darah. Lalu maksimal sebulan sebelum kehamilan, lanjutkan selama masa kehamilan untuk konsumsi tablet tambah darah ataupun konsumsi asam folat. Asam folat dapat diperoleh dari makanan seperti kacang-kacangan, alpukat, dan juga suplemen. Ya, berupa suplemen. Lalu kedua, pencegahan dan pembatasan konsumsi substansi berbahaya. Khususnya ada alkohol, ya, ada rokok, tembakau, dan zat adiktif lainnya. Jadi sebaiknya hindari konsumsi alkohol, hindari asap rokok, atau bahkan merokok langsung, gitu ya. Dan hindari obat-obat terlarang. Kemudian ketiga, lakukan pengelolaan diabetes mellitus. Jadi kalau misalnya ada riwayat keluarga yang menderita DM, maka berikan konseling. Ya, jangan sampai ibunya terdiagnosa DM gitu. Dan juga ibu hamil kan memang dilakukan screening diabetes mellitus ya dengan pemeriksaan gula darah. Seperti itu. Jadi pemeriksaan gula darah itu dilakukan bersamaan dengan screening tadi, screening sifilis, juga screening HIV, dan termasuk tadi hepatitis. Jadi pengelolaan diabetes mellitus salah satunya dengan pemeriksaan gula darah, ya, dan juga melalui konseling. Kendalikan berat badan, kemudian lakukan diet selama hamil. Maksudnya diet itu bukan mengurangi porsi makan, tetapi lakukan pengelolaannya, ya, kadar karbohidratnya, ya, kemudian kadar proteinnya, juga mineralnya ini peroleh dari sayur-sayuran dan buah. Dan pemberian insulin bila diperlukan kalau memang sudah terdiagnosa diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus gestasional. Kemudian wanita yang merencanakan kehamilan harus menjaga berat badan agar tetap ideal. Wanita dengan berat badan yang berlebih dan obesitas ini akan berisiko mengalami komplikasi pada kehamilan. Yang keempat adalah pencegahan paparan ibu hamil terhadap zat berbahaya. Ya, misalnya ini logam berat, lalu ada pestisida, obat-obat tertentu. Ya, ini sudah tersampaikan tadi. Beberapa jenis infeksi dapat berbahaya bagi kesehatan ibu hamil maupun kesehatan janin. Jadi untuk mencegah pajanan infeksi, sebaiknya ibu hamil menerapkan pencegahannya atau menghindari mengunjungi daerah berisiko infeksi seperti infeksi virus Zika, lalu infeksi cacar air,
kalau ada di lingkungan yang mengalaminya, ya lebih baik apa eh, dilaporkan ya kalau memang belum dilakukan investigasi gitu ya untuk eh, pengkajian lebih lanjut dan ibu hamil dapat menghindari kondisi ini. Kemudian cuci tangan dengan sabun, tidak mengkonsumsi makanan mentah, ya. Lalu hindari pelihara hewan yang berisiko seperti kucing, karena kita ketahui bahwa kotoran kucing itu dapat menularkan infeksi parasit Toxoplasma, ya. Jadi eh, bukan saja ibu hamilnya, ibu yang berencana untuk hamil atau mau merencanakan memiliki keturunan sebaiknya untuk tidak terpapar dengan hewan ini gitu ya. Oke. Karena perawatan itu tidak dilakukan hanya pada saat setelah hamil. Pada dasarnya persiapan kehamilan itu sangat penting gitu ya. Perencanaan persiapan prahamil itu tuh sangat penting karena apa generasi yang dihasilkan atau anak yang sehat untuk dilahirkan itu tergantung dari persiapan dan gizi atau nutrisi dan termasuk paparan yang terpapar dengan dia sebelum hamil ataupun selama hamil. Lalu yang kelima, peningkatan cakupan vaksinasi, terutama untuk virus rubella. Virus rubella untuk anak dan perempuan dewasa paling lambat 3 bulan sebelum hamil, ya. Jadi eh, kalau selama pranikah dia tidak mendapatkannya, ya vaksinasi tersebut, maka diupayakan paling lambat 3 bulan sebelum hamil dia mendapatkan vaksinasi itu. Tapi kalau di masa eh, usia anak dan remaja ataupun eh, selama imunisasi dasar dia sudah mendapatkan ya sudah gitu kan ya. Lalu beberapa penyakit dapat dicegah dengan vaksinasi, di mana wanita yang merencanakan kehamilan sebaiknya dapat mempertimbangkan vaksinasi untuk mencegah beberapa penyakit seperti halnya rubella. Karena ibu hamil yang terinfeksi rubella atau campak ya dapat menimbulkan kelainan kongenital seperti ketulian ya, ketulian pada bayi. Beberapa tes dilakukan sebagai deteksi kemungkinan adanya infeksi pada tubuh seperti rubella, cacar air, sifilis, dan dilakukan pengobatan jika memang sudah terinfeksi. Lalu keenam, peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil dan petugas kesehatan dan pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan kelainan bau. Lalu ibu hamilnya itu diupayakan dapat berkonsultasi ya untuk mengetahui keberadaan dirinya dan juga keberadaan janin. Karena pada waktu antenatal lah beberapa hal bisa diidentifikasi. Terlebih tadi riwayat kesehatan keluarga. Ya, oke. Jadi perencanaan sebelum hamil perhatikan bahwa berapa perencanaan kehamilan, ya, jaga kesehatan, konsumsi tablet tambah darah yang di dalamnya terdapat asam folat. Lalu hindari pajanan, ada asap rokok, jangan konsumsi alkohol, ya. Lalu terapkan pola hidup sehat, gizi seimbang, aktivitas, dan konsultasikan kesehatan, ya salah satunya dengan antenatal eh, bidan, ya gitu.
disampaikan di sini bahwa bisa HIV pada saat menunggu hamil itu diulang pada trimester 3. Ada pada wanita berisiko tinggi dan tinggal di daerah prevalensi tinggi. Bukan berisiko tinggi dalam penggunaan narkoba, ya, injeksi, prostitusi, dan pasangan seksual yang berdua ketika tahu terinfeksi HIV. Lalu adanya perilaku berganti pasangan seksual, lalu adanya komorbiditas dengan infeksi menular seksual tadi seperti yang disampaikan, dia menderita bakteriosis, infeksi sifilis, dan IMS lainnya. Oke, ini saya close. Nah, di sini juga disampaikan bahwa infeksi virus HIV telah menjadi salah satu penyebab kehamilan. Karena infeksi berkaitan dengan diagnosa kehamilan, ya, berkaitan dengan kehamilan, lahir meninggal, prematur, dan reproduksi, dan efek yang sering besar, dan tidak terjadi pada waktu tertentu. Ada yang mendapatkan hasil 70% penularan diperkirakan terjadi di akhir kehamilan dan juga setelah kehamilan. Ya, penanganan atau pencegahannya bisa dengan tadi melalui PPIA tadi dan juga PMTCT. Ya, PMTCT ini upaya mencegah penularan HIV ataupun AIDS pada janin pada ibu ke janin yang dikandungnya. Oke, di sini saya stop juga. Ya, lanjut topik yang ketiga, ada trauma. Ya, jadi asuhan berkebutuhan khusus atau peningkatan promosi dan KIE juga diperlukan untuk perempuan yang mengalami traumatik, ya. Terlepas penyebab traumanya itu apakah karena postpartum, ya, ataupun trauma yang lain gitu, ya. Semisal atau sebagai salah satu kasus, istilah medis dari trauma melahirkan adalah postpartum post traumatic stress disorder atau PTSD, yang mana trauma pada persalinan itu dapat berdampak buruk pada perempuan dan keluarga. Ya, di sini perempuan akan merasa kewalahan, perempuan dan keluarga maksudnya akan merasa kewalahan, lalu ada efek marah, ya, ada apa, perilaku marah,
kemudian tingkat percaya diri yang rendah, diikuti ikatan bayi ibu dan menyusui juga akan terganggu, termasuk sleeping disorder, maternal neonatal deficit, dan bahkan dapat berdampak panjang yang mana terjadi ketidakinginan memiliki anak lagi, kemudian depresi, ya, ataupun keinginan ibu yang ingin bunuh diri, atau bahkan ada ibu yang membunuh anaknya, ya, serta adanya gangguan fungsi kognitif, fisik, emosi, perilaku, dan bahasa pada bayi yang dilahirkan dengan traumatis. Salah satu bentuk emosi yang dimiliki oleh bidan memiliki pengalaman persalinan traumatis, ya, dalam bentuk negatif birth condition. Jadi bidan pun sebenarnya memiliki pengalaman yang berbeda, ya, atau menggunakan pendekatan yang khusus terhadap ibu-ibu yang mengalami trauma, karena ibu ataupun keluarga, ya, berada dalam situasi yang buruk atau yang sama-sama mengalami kelelahan tadi, sehingga bidan dalam memberikan nasihat pun terpengaruh dengan adanya trauma, ya. Oke, saya stop dulu. Hasil penelitian yang bisa kita lihat ini dilakukan di berbagai tempat, ya. Jadi peneliti di sini melakukan penelitian dengan lokasi yang berbeda, ada 6 lokasi, 6 high school, ya. Ada 70 lokasi melihat atau mengevaluasi responden dari eh, tempat bekerja dan tempat bersalin semua dari 10 lokasi. Nah, di sini disebutkan bahwa sikap, kata-kata, dan tindakan pemberi asuhan itu merupakan faktor utama dalam menentukan pengalaman persalinan perempuan, ya. Sehingga tadi bidan sedikit harus memiliki metode, ya, memberikan asuhan yang tertentu untuk perempuan yang berpedofilia khusus, yang mana di sini dia mengalami kasus traumatik, ya. Lalu adanya di samping itu ada orang-orang asing dan hal-hal di sekitar ibu yang bisa menyebabkan ibu mengalami pengalaman persalinan traumatik. Jadi provider yang dalam hal ini adalah bidan sebaiknya lebih memperhatikan kesehatan mental perempuan, ada kehamilan dan persalinan, sehingga tidak mengalami persalinan traumatis. Selain itu, provider pun harus dibekali dengan skill komunikasi yang efektif, dan setiap pelayanan kesehatan sebaiknya menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kemajuan dan pengalaman persalinan yang positif. Nah, di sini ditekankan melakukan promosi kesehatan tentang nyeri persalinan sebagai nyeri yang produktif, ya. Jadi bukan nyeri yang mematikan gitu, ya, nyeri yang mengancam nyawa, tapi memang prosesnya ataupun apa alamiahnya persalinan adalah dengan adanya nyeri persalinan yang kita ketahui bersama, ya. Lalu pemerintah masih bahwa pelayanan yang diberikan selama persalinan berpusat pada kebutuhan perempuan, sehingga dapat mengurangi jumlah persalinan perempuan. Oke? Jadi kita diharapkan dapat melakukan memberikan asuhan yang berpusat pada perempuan atau pasien center care, gitu ya.
Dan selanjutnya di sini ada subtopik prematur. Ya. Untuk angka kejadian prematur, ya silakan dibaca sendiri. Saya langsung bahwa terdapat beberapa terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang diantaranya ada P4K, ya, perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi. P4K. Program tersebut menitik beratkan pada kepedulian dan peran keluarga serta masyarakat dalam melakukan upaya deteksi dini, menghindari resiko kesehatan pada ibu hamil, menyediakan akses dan pelayanan kedaruratan, baik itu PONET maupun PONEK. Ya, apa kayak pencegahannya? Untuk mencegah terjadinya risiko kesehatan pada ibu hamil, bersalin, dan nifas, maka dilakukan deteksi dini. Deteksi dini dan monitoring penyebab kematian ibu dan bayi mulai dari pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan laboratorium, ya pemeriksaan penunjang itu sangat dibutuhkan. Oke, kemudian baik komponen penting dalam pelayanan kesehatan, lakukan anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan laboratorium sampai dengan pemeriksaan penunjang sehingga didapatkan diagnosis yang tepat. Oke. Subtopik berikutnya histerektomi. Nanti baru saya buka untuk penelitian ya, supaya nggak bolak-balik untuk eh, membuka share screen. Subtopik yang berikutnya ada histerektomi. Histerektomi ini merupakan pembedahan mayom tersering pada ginekologi. Salah satu tersering pada perempuan usia produktif. Prosedur ini dapat menimbulkan tekanan terkait dengan pembedahan dan juga potensi komplikasi pasca operasi, sehingga histerektomi ini berkorelasi dengan kecemasan, depresi, dan perubahan harga diri dan juga fungsi seksual. Hubungan terhadap kemampuan memiliki anak dikaitkan dengan femininitas, ya, femininitas dan makna keutuhan bagi banyak perempuan. Karena histerektomi itu sendiri kan pengangkatan rahim, ya, pengangkatan rahim, sehingga perempuan tanpa rahim. Banyak yang mengkhawatirkan pengaruh histerektomi pada kehidupan seksual, namun sedikit yang nyaman mengungkapkannya. Namun sedikit yang nyaman mengungkapkannya. Artinya mengkhawatirkan kehidupan seksualnya, ya, dan sedikit yang menyatakan nyaman. Mereka yang paham sebelum operasi cenderung lebih rileks, ya. Persiapan psikologis merupakan bagian penting pra operasi. Kekhawatiran fungsi seksual pasca histerektomi ini merupakan kecemasan dan lalu evaluasi dan manajemen gangguan seksual merupakan wewenang psikiater dibanding profesi lain. Diperlukan konsultasi Departemen Obstin pada konsultasi license psikiatri. Ya, nah, lalu pasca keguguran ini juga berdampak pada kondisi psikologis. Tetapi perlu pendekatan tadi, ya, terlebih pada abortus spontan dan abortus provokatus, ya, abortus yang berulang atau abortus yang disengaja, provokatus atau abortus spontan dan juga ritualis itu akan eh, cenderung menyebabkan adanya dampak terhadap psikologis. Oke.
Ya, tadi terkait penelitian untuk kelainan kongenital, ya, ini terdapat hasil penelitian bahwa kelainan kongenital itu diklasifikasikan berdasarkan SID, ya tadi tersampaikan. Jadi kelainan kongenital terkait dengan cerebral palsy. Jadi cerebral palsy ini termasuk anak berkebutuhan khusus di mana terjadi kelumpuhan otak yang menyebabkan gangguan dalam proses tumbuh kembang, baik secara fisik maupun emosional, dan akan berpengaruh pada perkembangan. Ya, sehingga memang diperlukan asuhan yang khusus, bukan khusus, dan pemahaman yang cukup terhadap pemberian asuhan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Ya, sedikit tentang efek histerektomi pada seksualitas. Yang pertama itu ada dispareunia. Bahwa histerektomi itu diperkirakan pada 2-7% perempuan dan diakibatkan kemerdekaan pada fibrosis vaginal. Jadi terjadi dispareunia 2-7%. Namun panjang vagina seringkali tetap, ya. Jadi dispareunia kronis ini mengakibatkan penghindaran hubungan seksual yang berdampak negatif. Lalu kemudian ada vagina kering, itu ditemukan 9-21% pada perempuan. Juga berkontribusi pada dispareunia. Umumnya kondisi ini membaik karena ada terapi sulih hormon. Lalu ada masalah orgasme dilaporkan 2-11%. Ya, jadi masalah orgasme pada kasus hysterektomi itu diperlukan pendekatan PIE atau promosi kesehatan. Pengangkatan sertifikat tidak mengganggu usaha fleksus vaginal dan bahkan orgasme dapat meningkat pada 80% pasien histerektomi dengan atau tanpa oparektomi bilateral gitu ya. Artinya kalaupun ada terjadi keluhan atau masalah itu hanya di angka minim ya, tetapi dengan pendekatan psikologis dan juga promosi KIA ya, keluhan tadi dapat dikesampingkan dan dapat meningkatkan kemampuan atau meningkatkan keharmonisan atau hubungan antara suami dan istri. Kemudian ada perswidido, lalu citra tubuh, fungsi ovarium, ya itu yang disampaikan dari hasil penelitian pada kasus infeksi elektronik.
Nah, penelitian yang lain disampaikan bahwa pasif feedback itu memiliki positif dan juga ada dampak negatif tentunya. Di antara dampak positif yaitu mengatasi penyakit akut yang diderita sekaligus mencegah timbulnya kanker payudara. Terutama jika dilakukan prosedur yang benar pada perempuan yang memiliki sejarah atau anggota keluarga yang menderita kanker sebelumnya. Sementara dampak negatif itu dapat menyebabkan penurunan hormon seksual yang cepat sehingga wanita yang mengalami stroke itu berpotensi tidak lagi merasakan kontraksi uterus yang biasanya terjadi selama orgasme gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya histerektomi itu merupakan suatu upaya mempertahankan keharmonisan keluarga. Oke, jadi kalau histerektomi menyebabkan bertolaknya produksi hormon estrogen dan progesteron dan menyebabkan kekeringan pada vagina, maka dapat diatasi dengan terapi sulih hormon tadi gitu ya. Jadi ada solusi yang ditawarkan pada kasus-kasus yang mengalami masalah tadi ya, atau apa solusi untuk kondisi yang mengalami pengangkatan rahim atau histerektomi. Oke, lalu untuk subtopik terakhir itu untuk pasca keguguran. Jadi untuk pasca keguguran ada asuhan yang dapat dilakukan komprehensif ya, bahwa dia merupakan serangkaian intervensi yang direncanakan ya. Lalu pasca keguguran itu harus melakukan pendekatan yang berorientasi pada perempuan sebagai pasien yang mempertimbangkan faktor fisik, kebutuhan, kenyamanan, keadaan emosional, situasi serta kemampuan untuk mengakses layanan yang diperlukan. Ya, lalu lingkupnya bisa melihat kasus kegugurannya terjadi karena apa gitu ya. Lalu kemudian pelayanan kesehatan baik itu Medconnect dan Connect lakukan konseling ya. Tenaga kesehatan perlu memperhatikan tiga aspek dan layanan pasca keguguran yaitu pilihan, akses, dan kualitas. Jadi pilihan kontrasepsi yang bisa digunakan, lalu akses pelayanan kesehatan serta kualitas asuhan yang diberikan. Konseling diupayakan dilakukan mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan fisik. Lalu ada tata laksana medis, ya, rujukan pelayanan kesehatan, pelayanan kontrasepsi, kemitraan dengan masyarakat, ya, kemudian sampai kepada layanan kita terjadi perbuatan lain sebagai pasca dilakukannya sterilisasi atau pasca keguguran. Oke, teman-teman sekalian, itu yang dapat saya berikan. Ya, semua topik sudah tersampaikan dan juga saya terangkan. Sekian, terima kasih. Selamat sehat semua dan jangan sombong.